Halo semuanya, kembali lagi di video aku dan tentunya kali ini aku bakal tetap membahas tentang perjalanan aku menjadi Bina BNI. Oke, kali ini aku bakal membahas tentang interview akhir atau interview user, di mana interview user ini dilakukan di kantor wilayah. Nah, kebetulan kemarin aku daftarnya di wilayah 05, jadi untuk interview user ini adalah interview akhir di kantor wilayah 05 di Semarang lokasinya. Nah, untuk persiapannya apa aja? Yang pertama tentang ini ya, formal look kita ya. Mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Dan kemudian untuk pertanyaannya apa aja nih? Pertanyaannya yang biasa ditanya di interview user itu tentunya tidak lepas dari perkenalan diri kalian, bakat kalian apa, terus selama mencari pekerjaan itu keseharian kalian ngapain aja, terus ditanya juga tentang aktif sosial media apa enggak. Misalkan kalian aktif sosial media, jujur aja kalian aktifnya di Instagram, terus di Instagram biasanya seringnya upload tentang apa, kayak gitu-gitu. Misalkan saya biasanya upload tentang ketika saya berada di luar sedang nongkrong atau main di cafe, bapak saya sering memfoto angle-angle yang sekiranya estetik, terus saya upload. Terus kemudian misalkan kalian nih suka nge-share hal-hal tentang makanan, suka nge-share tentang review produk, itu kalian boleh banget jelasin ke atasan atau user kalian nanti itu. Kemudian yang paling lama itu ditanya tentang keahlian kita sih. Misalkan nih kalian melamarnya di posisi staff admin atau di posisi teller. Nah, nanti kayak mungkin ditanya kamu tahu nggak tentang teller itu apa, kayak gitu-gitu. Kalian harus belajar ya posisi yang kalian lamar juga. Misalkan teller, iya bapak, teller itu adalah petugas yang berhubungan langsung dengan nasabah melakukan transaksi keuangan, kayak gitu-gitu. Terus staff admin, kamu tahu nggak staff admin tuh ngapain aja? Terus nanti ditanya, kamu kan ngelamar di posisi staff admin nih, nah administrasi apa yang kamu kuasai, kayak gitu. Misalkan nih kalian cuman nguasai Excel di sum if kayak gitu, itu sangat-sangat basic ya teman-teman. Jadi user atau atasan itu lebih menyukai kalian ketika kalian mempunyai nilai lebih di Excel. Misalkan kalian menguasai pivot, menguasai VLOOKUP, HLOOKUP. Nah, gimana sih cara menguasai hal-hal itu? Kalian bisa belajar lewat online maupun ikut kursus. Nah, itu jadi nilai plus banget buat kalian. Dan peluang keterimanya pasti. Karena zaman sekarang itu yang menguasai VLOOKUP, HLOOKUP, pivot itu benar-benar susah banget teman-teman. Jadi, apalagi kalau kalian punya sertifikat kemampuan bidang tersebut, itu pasti salah satu nilai plus banget buat kalian. Tapi kalau kalian cuman punya penguasaan sum, if, average, kayak gitu-gitu, itu sangat-sangat basic ya. Anak-anak SMA pun bisa kayak gitu. Ada lagi mungkin buat kalian yang lulusan SMA, boleh banget nih, kursus Microsoft yang seperti itu. Misalkan kalian mau daftar di staf administrasi. Tapi kalau kalian daftar di teller, kalian banyakin ngomong ya tentunya, karena teller ini berhubungan dengan nasabah. Nanti misalkan ditanya user, misalkan ada suatu case kayak gini-gini masalah dengan nasabah gini-gini, menurut kamu gimana, tanggapan kamu gimana? Nah, itu kamu harus bisa jawab ya teman-teman. Jangan sampai kalian nggak bisa jawab, karena interview akhir ini yang menentukan kalian selanjutnya lolos apa tidak. Terus lanjut lagi, bakat sudah, sosial media sudah, perkenalan sudah, kemudian pengetahuan tentang posisi yang kalian lamar sudah. Terus ada pertanyaan yang paling penting juga nih di interview user atau interview akhir. Ada pertanyaan seperti ini yang aku ingat banget ya. Coba kasih tahu ke kami kelebihan kamu apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, waktu itu aku jawab tuh template banget jawabannya, kayak di TikTok. Saya merupakan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, saya merupakan orang yang begini-gini. Pokoknya itu jawaban template banget ya dari TikTok. Nah, terus yang usernya itu langsung jawab gini, jangan yang monoton ya jawabannya, tolong kasih kami satu hal kelebihan kamu dibanding orang lain yang orang lain nggak miliki. Nah, itu jadi aku sempat mikir sebentar, wah kira-kira apa nih, karena aku belajarnya kelebihan kelemahan aku yang sesuai di TikTok kayak gitu-gitu ya. Karena memang pada umumnya kan kalau ditanya kelebihan, ya kelebihan kayak komunikasi baik, detail oriented, saya merupakan disiplin, orang yang disiplin, kayak gitu-gitu. Ternyata ada pertanyaan itu dan aku jawab kayak gitu, ternyata nggak boleh. Ternyata harus memberikan jawaban yang sebaik mungkin sesuai dengan kelebihan yang aku miliki. Nah, pada saat itu aku jawab aja karena aku orangnya suka ngomong dalam arti aku itu pernah memiliki pengalaman di organisasi public relation, terus kemudian
pernah jadi sales, jadi untuk tingkat komunikasi itu oke lah ya dengan orang lain seperti itu. Nah, aku jawab aja. Seingat aku tuh kayak gini jawabanku. Kelebihan yang saya miliki daripada orang lain adalah saya terbiasa melakukan komunikasi dengan orang lain, terutama dalam memberikan layanan dan menghadapi kendala pelanggan. Misalkan nih ada yang tanya, contoh kecil ya, pelanggan, Mbak, HP saya kok nggak bisa di-charge ya, padahal baru kemarin beli. Nah, kadang kayak gitu tuh pelanggan harus datang ke toko ya, karena kan takut ya, kita habis beli HP kok ternyata nggak bisa di-charge. Nah, ternyata solusinya itu sebenarnya gampang banget. Ternyata lubang charge-nya itu kotor gitu, jadi kita harus ngebersihin dan kita kasih edukasi ke pelanggan tersebut, bapak atau ibu atau kak gitu ya, misalkan masih muda seumur, kak maaf ini ternyata lubang chargernya sudah kotor, jadi harus dibersihkan kak, kayak gitu. Dan kita kasih buktinya juga, ini kotornya tuh kayak gini kak gitu, kita coba charge lagi ya. Nah, ketika kita coba charge ternyata HP-nya bisa. Nah, jadi kayak kendala-kendala kecil kayak gitu mungkin pelanggan belum tahu, tapi kita sebisa mungkin harus memberikan solusi atas kendala dari pelanggan tersebut. Jadi aku kasih contoh case-nya ke usernya itu. Ya udah, terus usernya oh gitu ya kayak gitu deh. Jadi ketika kalian menceritakan sesuatu, terutama tentang kelebihan kalian, coba deh dikasih case itu atau peristiwa kayak gitu. Case yang kamu alami. Ketika kamu menjawab kelebihan aku kayak gini-gini pak. Nah contohnya tuh aku pernah gini-gini. Nah itu sebagai bukti kalau kalian benar-benar menyelesaikan suatu case dengan baik, dengan komunikasi yang baik, dengan solusi yang baik. Jadi kayak gitu. Mungkin ada kelebihan yang lain, boleh banget nih di-share ke teman-teman semua ya di kolom komentar. Atau mungkin pengalaman teman-teman selama interview user seperti apa, boleh banget di-share di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga pada tahu nih. Oke, kiranya cukup seperti itu ya, karena untuk interview user itu durasinya cukup lama. Ada juga yang sebentar. Nah, mungkin yang cukup lama itu lebih banyak ke cerita. Kalau yang sebentar itu mungkin usernya sudah paham dengan diri kita ini, oh ternyata orang ini kayak gini-gini, oke lah ya. Terus ada juga yang lama banget nih durasinya. Nah, mungkin yang lama itu karena ketika kita menceritakan ya alurnya kayak gini-gini dan si user ini memang butuh alur ceritanya kayak gitu. Jadi cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya share tentang interview user atau interview akhir di Bina BNI. Sekian, terima kasih.